Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SMP Lab School VUMJ? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, khususnya Ananda kelas 8. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam materi Akidah Akhlak bab 1, Iman kepada kitab-kitab Allah. Agar pembelajaran ini bisa berjalan dan sangat mudah dipahami, teman-teman bisa membuka buku Akidah Akhlak bab 1 ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ingat kemarin kita telah mempelajari Al-Quran hadis, sekarang kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah di buku Akidah Akhlak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui kompetensi dasar. Jadi teman-teman dapat menjelaskan arti kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengetahui arti beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengetahui hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ingat kompetensi dasarnya, menjelaskan arti kitab Allah, mengetahui arti beriman kepada kitab Allah. Sebelum itu, kita harus mengetahui dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Quran surat apa? Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, ya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dari hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi teman-teman, Quran surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan kita harus yakin dan beriman kepada kitab Allah. Tentunya adalah kitab Al-Quran. Setelah itu diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab apa aja yang diturunkan sebelumnya? Nanti kita akan mempelajarinya. Jadi kita harus yakin dan meyakini dan beriman kepada rukun iman yang keberapa tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Tentu rukun iman yang ketiga. Ingat teman-teman harus hafal dan memahami Quran surat An-Nisa ayat 136. Sekarang pengertian iman kepada kitab Allah ya. Secara bahasa berasal dari kata katabah yang berarti menulis. Bentuk jamak dari kata kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia disebut kitab. Bahasa Indonesia kitab adalah buku. Jadi teman-teman, kitab adalah buku. Dalam bahasa Arab katabah yang berarti menulis. Yang sedangkan secara istilah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Ingat, kepada para nabi dan rasulnya. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi teman-teman, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempercayai, ingat nih, beriman ya. Nah, dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kita harus beriman. Beriman itu yakin. Bukan hanya
di lisan, tapi di hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Apa dengan perbuatan? Kita mengamalkan yang ada dalam Al-Quran, mengamalkan kitab-kitab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi, Rasul menyampaikan kepada umatnya. Ingat teman-teman, jadi beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul itu pasti semuanya benar. Nah, tentang dalil naklinya, tadi udah kita jelaskan, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib meyakini dengan sepenuh hati. Ingat, wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Rasulnya adalah itu pasti benar. Jelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalil naklinya. Itu dalil nakli. Sedangkan dalil aklinya, perhatikan baik-baik teman-teman. Allah, ya, di sini ada Allah, kitab, Rasul. Nah, ingat, Allah adalah segala-galanya. Nah, sedangkan kitab sebagai apa? Sebagai mukjizatnya Rasul. Sebagai mukjizatnya Rasul. Selanjutnya, Rasul menyampaikan kepada manusia. Jadi Rasul di sini sebagai mediator teman-teman, sebagai penyampai kepada manusia. Nah, kalau Rasul meninggal dunia, tentu ada risalah. Risalah itu tidak hilang begitu saja bersamaan dengan kematian mereka. Nah, sepeninggal mereka hidup tanpa risalah, tanpa mediator, akibatnya hilanglah tujuan utama wahyu risalah itu. Makanya itu Allah tulis dalam kitab, dalam Al-Quran, hingga risalah itu akan kekal dan Allah menjaganya. Nah, kalau hilang tujuan utama wahyu atau risalah, tidak dilakukan lagi bahwa kondisi ini menghendaki penurunan kitab-kitab ilahiyah. Jadi kitab-kitab Allah ini jelas dari Allah, kalamullah, berbentuk kitab. Kitab ini disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada umatnya. Nah, teman-teman, kenapa turun kitab? Ini karena manusia itu lemah. Ya, kelemahan manusia ini memperbaiki jasmani dan rohaninya itu menghendaki turunnya kitab-kitab Allah yang berisi tentang undang-undang, hukum, ya, mewujudkan kesempurnaan pada manusia itu tergeletak dari kitab. Jadi kitablah yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya. Jadi kita membutuhkan kitab dalam kehidupan dunia, dan selanjutnya adalah kehidupan akhirat. Jadi manusia itu butuh pedoman hidup. Ibarat kalau manusia tidak punya Al-Quran, maka seperti hewan, tidak ada peraturannya. Setelah Rasulullah diutus ke muka bumi ini, bagaimana wujudnya manusia pada waktu itu? Jahiliyah. Jahiliyah itu bagaimana teman-teman? Kebodohan. Datanya Rasul membawa risalah kitab, dan kitab itu Allah menyampaikannya melalui kitab, disampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada manusia. Dan semuanya sekarang kita rasakan pada saat sekarang ini, kita menjadi manusia yang kuat karena ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan itu ada Al-Quran. Itu dalil aklinya. Jadi manusia itu bersifat lemah tanpa Al-Quran. Selanjutnya, nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada berapa teman-teman? Nah, ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Ingat, Bukit Tur Sina atau di Mesir.
sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat tersebut dijadikan sumber hukum bagi kaum Bani Israel. Nah, inilah kitab Taurat yang dijadikan sumber hukum Bani Israel. Nah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Jadi teman-teman, ada datanya ini. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab Taurat diturunkan atau diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Jelas karena dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra, teman-teman. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Jadi surat Al-Isra menjelaskan bahwa kitab Taurat diturunkan oleh Allah untuk Nabi Musa di Bukit Tursina. Dijelaskan ya, untuk petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, dan janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ini jelaskan bahwa kitab Taurat itu berisi tentang peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan oleh kaum Bani Israel. Ke-10 peraturan Allah yang harus diberikan bagi kaum Israel itu bangsa Yahudi, juga dikenal dengan nama The Ten Commandments ya. Itu terdiri 3 perintah dan 7 larangan. Ingat, 3 perintah dan 7 larangan isi dari kitab Taurat. Ya, selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di daerah mana? Di daerah Yerusalem, letak di Israel. Diturunkan sekitar abad ke-10, teman-teman. Ya, diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi. Ingat teman-teman, sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, teman-teman, tidak memuat hukum-hukum syariat yang dikenal dengan mazmur. Ya. Ingat teman-teman, dia ada doa, isinya ada doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya teman-teman, kitab Zabur ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Nah, jelas. Wa rabbuka a'lam biman fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Jadi Allah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran surah Al-Isra menjelaskan bahwa Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Allah berikan kelebihan ya dibanding manusia-manusia yang lainnya. Jadi teman-teman, diturunkan sekitar 10 abad ya sebelum Masehi. Daerah mana? Di daerah Israel. Kata Zabur berasal dari Zabara, yazburu, zabar, yang berarti menulis. Ingat, Zabara, yazburu, zabar, yang berarti menulis. Jadi Zabur menurut arti asalnya adalah kitab yang tertulis. Ingat, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jangan sampai lupa, kita harus mengimaninya.
karena sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Lanjut, selanjutnya adalah kitab Injil, teman-teman. Ingat, kelas 8 dipahami dengan baik pembelajaran hari ini, karena pembelajaran ini sangat luas. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. Pokok ajarannya sama dengan sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zamannya. Keberadaan kitab Injil ini yang asli tidak diketahui keberadaannya, teman-teman. Injil sekarang merupakan tulisan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi Injil yang asli adalah namanya kitab Barnabas. Kita tidak mengetahui letaknya di mana. Jadi kitab yang sekarang ini, kitab Injil, adalah sudah diubah oleh kaum yang sekarang. Ya. Kitab Injil. Hukum-hukumnya sudah berbeda dengan kitab-kitab yang asli. Nah, Injil yang sekarang merupakan tulisan pengikut Nabi Isa yang berisi kisah atau laporan tentang Isa Al-Masih, tentang kehidupan, perbuatan, dan pengajarannya selama bertugas mengajak Bani Israel atau umat Yahudi untuk beragama yang benar. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 55. Ingat, boleh juga ayat 46. Kita lihat. Kita baca ya baik-baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nur ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, kitab Injil sangat jelas, ya. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 ini menjelaskan kandungan dalam kitab Injil perintah untuk kembali dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid. Yang kedua, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kitab Injil ini karena kitab Taurat sudah sudah kadaluarsa dalam kehidupan dunia, tidak lagi relevan, akhirnya kitab Injil turun menghapus hukum-hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menerangkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Ingat, petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab suci umat Islam. Apa perbedaannya ya? Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota. Ya, ini yang pertama kota Mekah dan yang kedua kota Madinah. Makanya ada disebut Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ingat, Al-Quran ini bersifat universal, jaminannya terpelihara oleh Allah, keasliannya ya. Allah sendiri yang menjaganya. Benarkah Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, boleh mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang artinya zalikal kitab, ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, teman-teman, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, lil muttaqin. Nah, teman-teman bisa membuka buku halaman 8. Selanjutnya, Quran surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, teman-teman, kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab selanjutnya. Nah, adapun ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu banyak. Ada akidah, ada ajaran tentang ibadah, ajaran tentang muamalah, ajaran tentang tafsir dan tanzir, dan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah umat manusia, serta keterangan-keterangan tentang alam gaib, dan yang terakhir keterangan-keterangan tentang ilmiah. Jadi Al-Quran ini sangat luas penjabarannya dan tidak kekang oleh waktu dan bersifat universal, selalu digunakan sampai zaman ke zaman, sampai sekarang ini. Dan Al-Quran lebih modern dan sudah memahami tentang yang gaib, tentang ilmiah, tentang kedokteran, dan Al-Quran sudah menjabarkan tentang kesehatan. Jadi Al-Quran itu sempurna. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan pahami, pedomani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Ya, teman-teman, itulah hikmahnya yang harus kita pelajari. Nah, penutup dari Kak Rizal, materi kali ini sangat luar biasa tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa? Ada 4 dan makna-maknanya. Demikian pembelajaran tentang iman kepada kitab Allah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Billahi fistabil haq, fistabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.